Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi sahabat hiper di seluruh tanah air, serta terkhusus para peserta didik di seluruh jenjang baik SD, SMP, SMA, SMK dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama melakukan simulasi untuk mengenal lebih jauh tentang tipe-tipe soal, jenis-jenis soal yang ada di asesmen nasional. Sebagai gambaran bahwa asesmen nasional (AN) itu akan dilaksanakan untuk peserta didik di jenjang SD, SMP, dan SMA, atau lebih tepatnya lagi di tengah-tengah jenjangnya 4, 8, kemudian 11 ya. Nah, untuk itu kita akan coba masuk ke fitur yang sudah disediakan Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi para peserta didik bisa mengaksesnya di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Jadi kalau link ini tidak terbaca, Anda bisa mengetikkan di googling ya, di googling saja Pusmenjar ayo coba AKM, nanti akan keluar ini linknya. Saya coba klik ya, kita akan klik bersama-sama. Jadi alamat lengkapnya adalah pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Saya akan coba ketikkan yang tidak bisa melihat supaya agak lebih besar ya. Nah, ini alamatnya, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN. Oke. Kemudian di link pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN ini merupakan link yang disediakan oleh Pusmenjar. Sebenarnya tujuannya untuk mengenalkan bentuk-bentuk soal ya. Sekali lagi, bentuk soal ini hanya contoh bentuk-bentuk soal yang akan ditemui oleh peserta didik pada saat pelaksanaan asesmen nasional ya. Kemudian sebenarnya juga sebagai bentuk pengenalan model atau teknik ujian asesmen nasional, atau lebih tepatnya lagi teknik menjawab. Maksudnya teknik menjawab itu bagaimana menjawab bentuk-bentuk soal yang ada ya, karena memang bentuk-bentuk soalnya sedikit berbeda dari soal yang ada pada umumnya. Oke, ini mungkin jaringan kurang baik di hotel. Saya akan coba, kita akan beralih ke jaringan lain supaya lebih maksimal. Oke. Nah, saya coba refresh dulu. Ya, penggunaannya sangat mudah ya. Jadi setelah terbuka semacam ini, di sudut kanan ini ada tombol ayo coba AKM ya. Jadi tinggal diklik ayo coba AKM, klik ayo coba AKM. Nah, di sini ada pilihan
jenis materi yang ingin diikuti. Jadi bisa nanti mengikuti menyoba literasinya dulu. Ini ada dua ya, satu literasi, satu numerasi. Coba literasinya dulu, misalnya nanti setelah selesai coba lagi yang numerasinya ya. Nah, sekarang saya akan mencoba yang literasi. Saya klik literasi. Kemudian ada pilihan bagi peserta didik jenjang SDMI paket A, itu pilihannya yang ini. Kemudian bagi SMP itu yang kedua, bagi SMA, MA, SMK paket C itu yang ketiga. Saya coba yang ketiga ya, atau saya coba yang SMP deh. Ya. Sebelum kita coba SMP, di sini untuk yang pilihan ketiga itu ada SMA, MA, SMK. Jadi ayo coba AKM, atau lebih tepatnya Asesmen Nasional, itu tidak membedakan antara jenjang sebenarnya SMA, MA, SMK ya, tidak dibedakan. Kenapa? Karena memang dia tidak menguji mata pelajaran, dia tidak menguji kompetensi datar, dia tidak menguji capaian pembelajaran ya. Karena yang diuji itu adalah kemampuan literasi dan kemampuan numerasi ya. Jadi sekali lagi yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Apa itu literasi, apa itu numerasi? Nanti akan kita bahas di video lainnya ya. Karena memang dua hal ini kalau akan dibahas cukup panjang ya. Kita akan fokus kepada ayo coba AKM-nya saja. Saya coba pilih SMP, MTS ya. Kemudian langkah ketiga ya. Jadi tadi kita pilih literasi, pilih jenjangnya, baru klik tombol OK, lanjutkan. 3 langkah ya. Nah, langkah keempat, nanti di komputer atau di laptop atau di smartphone Anda itu akan otomatis diberikan user dan password ya. Boleh ini nanti dicatat untuk melihat passwordnya, ini dibuka matanya ini ya. DHND bintang belakangnya. Bagaimana kalau nanti habis dicatat lupa? Tidak masalah ya. Buka login lagi, karena ini akan tersimpan ya, di memori komputer atau memori HP Anda ya. Jadi di cache memorinya nanti akan tersimpan. Bagaimana kalau tidak aktif? Nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena memang Anda akan mendapatkan user dan password lagi nanti ketika Anda login di komputer yang baru misalnya ya. Jadi jangan khawatir, dan user serta password ini otomatis akan Anda dapatkan ya. Jadi begitu Anda membuka link pusmenjar.kemdikbud.go.id, kemudian tadi sudah memilih gitu ya, sudah memilih jenjangnya, sampai di tahap ini user dan password ini otomatis akan diberikan oleh sistem secara online. Anda cukup mengelik login. Nah, di selanjutnya yang akan tampil itu adalah, ini ada di sisi kiri atas, ini ada token, otomatis akan tampil. Bagaimana kalau tidak tampil? Tinggal di refresh saja, ada tombol refresh di sampingnya. Nah, di sisi kanan ini konfirmasi peserta. Jadi pada saat pelaksanaan asesmen nasional yang sesungguhnya, token ini nanti akan didapatkan oleh dari proktor atau dari Bapak Ibu guru yang menjaga di ruangan ya untuk token. Nah, untuk hari H nanti Anda akan setelah login ya dengan user dan password yang diberikan dengan Anda nanti ya. Ini kalau pada saat asesmen nasional yang beneran ya, Anda akan diminta menulis data, mengisi data. Tapi karena ini simulasi, maka data ini otomatis akan terisi berdasarkan data sebelumnya ya. Ini data-datanya, kode nik, kemudian nama peserta, jenis kelamin, mata ujian, nama peserta lagi di sini ya. Jadi misalnya yang perlu Anda isi 3 terakhir ini aja ya. Jadi misalnya ini saya isi nama Fathur misalnya, hari tanggal, kemudian sembarang ya. Bagaimana data ini kalau salah? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi karena ini sifatnya simulasi ya, sifatnya simulasi, jadi data ini sembarang pun nggak apa-apa ya. Karena tujuan dari simulasi ini bukan untuk menguji atau menilai Anda,
Tapi sekali lagi ini hanya bentuk untuk membantu peserta didik melakukan simulasi. Artinya memahami bagaimana cara kerja sebenarnya asesmen nasional itu, apa yang dinilai, bagaimana bentuk soalnya. Jadi hanya seperti itu ya. Nah, tokennya ini diisi dengan token yang ada di atas ini ya. Jadi saya ketikkan saja misalnya SY besar ya. Kemudian itu adalah QLMA. Jadi ini sama dengan yang ada di atas ini ya, di sudut kiri. Oke, jika sudah cukup, jadi 3 ini saja yang cukup ketik. Nama peserta, tanggal lahir sembarang juga nggak apa-apa. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingin mencoba juga, silahkan ya. Jadi karena kalau Bapak Ibu guru mencoba, ini tahunnya, pilihan tahunnya kan terbatas ya. Pilihan tahunnya terbatas, sehingga pilih saja tahun yang sesuai. Karena kalau usia Bapak Ibu guru mungkin kelahirannya sudah di bawah tahun 1990 gitu ya, jadi nggak ada pilihannya. Jadi pilih saja sembarang tahunnya. Nah, untuk token harus sesuai dengan yang ada di sudut kiri atas. Kemudian pilih submit. Nah, ketika dipilih submit akan tampil lagi satu konfirmasi tes. Jadi nama tesnya adalah literasi SMP MTS paket B. Kalau tadi Anda memilih numerasi, nanti di sini nama tesnya adalah numerasi SMP MTS paket B. Status tesnya adalah tes baru ya. Waktu tes dimulai sesuai dengan local time Anda, jam saat Anda memulai. Alokasi waktu adalah 60 menit ya. Alokasi waktu adalah 60 menit. Selanjutnya Anda tinggal mengklik mulai. Nah, jadi sekali lagi, Ayo Coba AKM ini diperuntukkan khususnya untuk peserta didik, untuk mengenali jenis-jenis soal AKM, tipe-tipe soal AKM. Bukan berarti ini nanti soalnya ya, tapi beginilah tipe-tipe soalnya ya. Akan banyak teks-teks informasi, apalagi ini yang kita pilih tadi adalah literasi ya. Jadi nanti ada teks informasi ya, yang panjang mungkin, yang memerlukan kecermatan Anda dalam membaca, bagaimana teknik membaca teks-teks panjang ini, karena dengan jumlah soal sekian Anda dituntut untuk bisa menyelesaikan sejumlah soal gitu ya, sejumlah soal. Nah, ini sudah soalnya ya, ini sudah soalnya, lebih kurang semacam ini nanti soalnya. Jadi fitur Ayo Coba AKM yang disediakan oleh Pusmenjar ini memang khusus untuk peserta didik, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru untuk mencoba, itu silahkan ya. Nah, saya akan kenalkan dulu. Di sini ada informasi soal. Ini kalau saya klik informasi soal, ini tidak tampil untuk informasi soal ya. Sisa waktu masih bisa 58 menit karena dari 60. Ini daftar soal untuk menampilkan semua soal yang ada. Jadi kita sekarang baru berada di soal nomor 1. Ada 21 soal ya. Nah, kemudian ini ukuran font. Jadi kalau merasa teks-teks ini masih terlalu kecil untuk bisa dibaca, Anda bisa mengklik font yang lebih besar ya. Kalau masih kurang, klik font yang lebih besar lagi. Dan ini adalah yang terakhir nih, pilihan yang paling besar ya. Anda bisa mengecilkannya lagi seperti itu ya. Nah, ini yang sedang, ini yang paling besar. Oke. Kemudian Anda baca, pelajari itu ya, baca karena memang namanya juga literasi, tes literasi. Literasinya adalah literasi membaca. Jadi memang perlu kecermatan, perlu Anda menyimak bacaan-bacaan ini. Ya. Jadi di sini kalau yang bundar semacam ini berarti pilihannya hanya satu, radio button ya istilahnya. Ini pilihannya satu. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing dulu? Nah, misalnya jawabannya ini ya. Jadi jawabannya satu. Kita tidak bisa memilih lebih dari satu karena ini bentuknya adalah radio button. Oke, saya pilih soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya masih soal yang sama, tetapi yang ini bentuknya checklist. Nah, kalau kotak semacam ini artinya boleh memilih lebih dari satu, ya, boleh memilih lebih dari satu. Misalnya jawaban yang benar itu ada 3. Ya, ini namanya pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya lebih dari 1.
Terus bagaimana saya klik lagi soal berikutnya. Kemudian saya ingin melihat soal sebelumnya, itu boleh. Ini ada tombol soal sebelumnya, ya. Atau Anda pilih yang daftar soal tadi. Nah, di sini akan terlihat. Ini artinya 1, 2 sudah terjawab, gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk soal nomor 3. Nomor 3 ini ada beberapa pilihan, ya. Misalnya ini, tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka adalah aku, ayah, aku dan ayah. Jadi ini ada berapa soal ini? Ada 5 soal sekaligus ya. Jadi jawaban ini misalnya ini. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini saya masih ragu misalnya jawaban. Kalau saya masih ragu menjawab ini, maka ini saya klik ragu-ragu, ya. Artinya saya akan kembali lagi ke halaman ini, nanti akan diingatkan ke soal ini, soal nomor 3 ini, untuk diperbaiki selanjutnya. Saya klik soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini adalah isian singkat, jadi tinggal diketik, ya, jawaban Anda. Kemudian saya klik soal berikutnya. Kemudian yang ini tidak saya jawab, soal yang ini, ya. Misalnya saya langsung soal berikutnya. Nah, kita akan lihat daftar soal. Nah, di daftar soal akan terlihat nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu sudah dijawab. Nomor 3 itu sudah dijawab namun ragu-ragu. Nomor 5 soalnya dilewati, ya, masih putih, artinya belum terjawab sama sekali. Sedangkan nomor 6 ini posisi soal aktif kita saat ini. Posisi Anda saat ini berada di soal nomor 6. Jadi seperti itu teknik membacanya. Oke. Nah, jadi ini misalnya yang ini uraian, ya. Jadi kalau tadi sebelumnya ini adalah isian singkat. Isian singkat. Soal sebelumnya lagi. Nah, ini adalah isian singkat, ya. Kemudian ya, ini menjodohkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Ini bentuk menjodohkan. Kemudian yang ini adalah uraian, ya. Nah, uraiannya artinya jawaban panjang. Nah, silakan Anda menjawab. Oke, ya. Soal berikutnya dan seterusnya. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Saya akan langsung ke soal terakhir. Soal terakhir. Setelah soal terakhir nomor 21, terima kasih partisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Nah, karena saya asumsikan saya sudah selesai mengikuti, maka cukup saya klik tombol selesai tes. Nah, ini review hasil jawaban. Ini jawaban saya, ini kuncinya. Jawabannya, ini kuncinya. Ini sekali lagi adalah simulasi, ya. Sekali lagi ini simulasi, hanya mengenalkan bentuk-bentuk soal, ya. Jadi Anda sebagai peserta didik bisa mengetahui jawaban tadi benar apa salah. Tapi nanti pada saat hari H pelaksanaan asesmen nasional itu tidak diperlihatkan kunci jawabannya, ya. Tidak akan terlihat kunci jawabannya. Karena ini hanya simulasi tes bagi Anda secara mandiri di rumah, maka Anda bisa melaksanakannya kapanpun dan dimanapun, menggunakan komputer atau menggunakan perangkat smartphone Anda. Nah, Anda bisa mengunduh hasilnya. Ini kalau saya klik unduh, di sini nanti akan terlihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, nama, materi literasi, hasil uji coba KM, jawaban kamu, jawaban kunci jawabannya. Jadi semacam ini, ya. Jadi ketika akan mengikuti asesmen nasional, gitu ya. Ketika akan mengikuti asesmen nasional, bukan mempelajari kunci jawaban ini, ya, karena tidak akan keluar lagi soal-soal ini, ya. Jadi prinsipnya sebenarnya asesmen nasional itu tidak perlu pembelajaran khusus.
ya, maksudnya tidak perlu kursus, tidak perlu pendalaman khusus. Kenapa? Karena memang yang diuji itu bukan kompetensi dasar ya. Yang diuji bukan konten mata pelajaran. Yang diuji adalah kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi itu tidak bisa dipelajari secara kilat gitu ya. Jadi kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan karakter, merupakan habit yang terbentuk tidak 1-2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi memerlukan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin seumur hidup. Artinya selama menempuh pendidikan dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA, SMK, bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Kenapa? Karena memang sebuah habits ya. Jadi literate. Jadi orang yang orangnya disebut literate. Literasi itu artinya cakap. Orang yang cakap itu dalam hal ini adalah literasi membaca, artinya cakap dalam membaca, menyimak bacaan. Itu tidak serta-merta kemampuan itu ada, tetapi kemampuan itu dibentuk dari pembiasaan ya. Setelah ada pembiasaan terbentuk karakter diri. Setelah karakter diri terbentuk, baru nanti dia akan membentuk habit, jadi budaya di sekolah secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi seperti itu sedikit tentang ayo coba AKM. Jadi sekali lagi, ayo coba AKM ini untuk mengenalkan fitur-fitur ya, untuk mengenalkan fitur-fitur bentuk-bentuk soal, teknik menjawab soalnya ya, teknik menjawab soal yang ada kepada peserta didik ya. Sekali lagi, bentuk soalnya tadi kita lihat ada pilihan ganda kompleks, isian singkat, menjodohkan, bahkan uraian ya. Nah, kalau sudah semacam ini, itu tidak bisa lagi kita melihat dari jawaban peserta didik lainnya ya. Nah, sebagai gambaran juga yang terakhir bahwa asesmen nasional ini sekali lagi hanya sampling di sekolah Anda, tidak semua, maksimal hanya 45 ya di SMP, SMA, dan 30 di SD, itu pun maksimal. Artinya tidak semua siswa, karena juga sampling namanya ya. Jadi misalnya untuk mengukur gula darah kita, itu cukup diambil 1 tetes darah untuk mengukur kadar gula di dalam darah. Jadi untuk mengukur kadar gula di dalam darah tidak perlu Anda diambil sampel darahnya secara keseluruhan. Nah, begitu juga dengan asesmen nasional ini ya. Dan hasilnya pun tidak akan mempengaruhi Anda sebagai peserta didik, karena sebenarnya asesmen nasional ini bertujuan nanti untuk mengukur satuan pendidikannya, untuk mengukur sekolah Anda ya, untuk mengukur bagaimana pendidikan itu dilaksanakan di kabupaten kota tertentu, untuk melihat bagaimana keberhasilan pendidikan di sebuah provinsi, dan untuk melihat bagaimana program-program pendidikan secara nasional itu dilaksanakan ya. Jadi tidak kepada peserta didik, tapi hanya sampai di satuan pendidikan, hanya sampai di sekolah Anda. Jadi yang akan dilihat sekolah Anda. Jadi dari sampling Anda beberapa orang, untuk melihat sampai sejauh mana proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, peserta didik jangan khawatir, Anda dimanapun ikuti saja asesmen nasional untuk memotret bagaimana proses pembelajaran di satuan pendidikan Anda sebagai bahan perbaikan ya, sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran di tahun-tahun berikutnya. Nah, langkah terakhir, jika ini sudah selesai, Anda tinggal logout, Anda kembali lagi ke posisi awal di mana Anda masuk pusmenjar.kemdikbud.go.id/an, pilih ayo coba AKM. Kalau tadi literasi, tinggal pilih sekarang mungkin numerasi. Klik numerasi,
pilih SD misalnya, lanjutkan sama seperti tadi, username dan password disediakan, saya pilih login, sama ya, ini tinggal ketikkan nama, kemudian tanggal, bulan, tahun ya. Sekali lagi ini hanya uji coba, tokennya akan berubah lagi KLM FTM ya. Oke, nah ini soal untuk SD yang numerasi ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi alamatnya yang belum mencatat, pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Demikian sahabat Hiper Indonesia, peserta didik di seluruh tanah air. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan.